Wasadisu at-tuma'ninatu, rukun yang keenam adalah tuma'ninah. Wa hiya sukunun ba'da harakatin fihi ayar ruku'i. Ayir ruku'i. Tuma'ninah itu adalah diam setelah bergerak. Tuma'ninah di mana? Di dalam ruku'. Ruku' itu harus tuma'ninah. Wal musannifu yaj'alu tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan. Imam Abi Syuja, pengarang kitab, dia menjadikan tuma'ninah di dalam rukun-rukun salat sebagai rukun yang tersendiri. Wa masya alaihi Nawawi fi tahqiqi, dan hal ini sejalan dengan Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiqnya. Wa ghairul musannif yaj'aluha hayatan tabi'atan lil arkani. Tapi kalau selain musannif sama selain Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiqnya, kalau ulama yang lain mereka menjadikan tuma'ninah itu sebagai keadaan yang mengikut kepada rukun-rukun salat. Jadi bukan rukun yang terpisah. Wasabi'u ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu. Yang ketujuh adalah mengangkat badan dari ruku' dan i'tidal. Qa'iman 'alal hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin 'anil qiyami. Dalam keadaan berdiri seperti keadaan yang semula, keadaan yang tadi sebelum dia ruku'. Keadaannya itu berupa berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri dan duduk untuk orang yang enggak mampu berdiri. Wasaminu at-tuma'ninatu fi ayil li'tidali. Yang kedelapan adalah tuma'ninah di dalam i'tidal. Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Yang kesembilan adalah sujud 2 kali pada setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Paling minimalnya sujud agar sujud itu sah, itu adalah sebagian keningnya orang yang sholat itu mengenai tempat sujudnya. Jadi nggak harus seluruh jidatnya. Ada rambut itu nggak masalah. Yang penting ada bagian daripada jidat itu yang kena tempat sujud. Tempat sujudnya itu berupa tanah atau selain tanah. Wa akmaluhu ayyukabbira lihuwihi lisujudi bila raf'i yadayhi wa yada'u rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatahu wa anfahu. Paling sempurnanya sujud itu adalah dengan cara dia bertakbir saat dia turun untuk sujud, tetapi tanpa mengangkat kedua tangan. Kalau untuk ruku sama i'tidal ngangkat 2 tangan, tapi kalau sujud nggak disunahkan. Dan dia menjatuhkan kedua lututnya dulu, kemudian kedua tangannya, kemudian jidat dan hidungnya itu secara berbarengan. Makanya pakai lafaz wa di sini, bukan pakai summa. Kalau summa itu artinya kemudian, tapi kalau wa itu mengisyaratkan bahwasanya kedua hal ini berbarengan. Wal asyiru at-tuma'ninatu fihi, ke-10 adalah tuma'ninah di dalam ayat sujud, di dalam sujud. Bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi sikalu ra'si. Sekiranya beban kepala itu mengenai tempat sujud. Jadi bukan cuma ditempelin aja kepalanya, tapi ada beban di kepala itu. Diberatin kepalanya. Agak ditekan. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi. Gak mencukupi, gak sah kalau cuman menyentuhkan kepala aja ke tempat sujudnya, tapi kepalanya itu agak ditekan. Bal yatahamalu, akan tapi kepalanya itu ditekan bihaitsu law kana tahtahu qutnun masalanan kabasa. Sekiranya kalau di bawah kepala itu ada kapas, misalkan, niscaya kapasnya itu akan kempes.
Wa zaharu asaruhu ala yadin law furidat tahtahu. Dan bebannya itu, beban kepala itu akan terasa kalau seandainya tangan itu ditaruh di bawah kepala atau di bawah kapas tadi. Ukuran menekannya segitu. Wal hadi asyara al julusu baina sajdatain. Baina sajdataini. 11 adalah duduk di antara dua sujud. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Baik salatnya itu berdiri, duduk atau berbaring miring. Jadi kalau sholat sunnah itu kan dia boleh duduk, bahkan boleh untuk tiduran tapi miring, entah itu kanan atau kiri. Nah itu kalau duduk di antara dua sujud, tetap dia untuk disuruh duduk. Tetapi beda halnya kalau orang yang nggak mampu. Kalau orang yang nggak mampu ya udah tiduran aja dia. Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Paling minimalnya duduk di antara dua sujud adalah diamnya anggota tubuh setelah bergeraknya anggota tubuh. Minimalnya itu seukuran subhanallah. Wa akmaluhu, paling sempurnanya tapi az-ziyaratu ala zalika, lebih dari itu. Lebih dari ukuran subhanallah. Bidwa'il waridi fihi, dengan baca doa yang telah datang hadis tentang doa tersebut, yang udah ada di dalam hadis. Ya, doa yang biasa dibaca itu. Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julusi aqraba lam yasiha. Jadi kalau dia nggak duduk di antara dua sujud, cuman mendekati duduk aja, tapi nggak duduk, maka nggak sah. Wasani asyara tuma'ninatu fi ayal julusi baina sajdataini. Yang ke-12 adalah tuma'ninah di antara tuma'ninah saat duduk di antara dua sujud. Wasalisa asyara al-julusul akhiru ayalazi ya'qubuhus salamu. Yang ke-13 adalah duduk yang terakhir. Jadi kalau duduk pada saat tasyahud awal itu bukan rukun, enggak duduk juga enggak apa-apa. Duduk yang akhir itu yang mana? Yang diiringi dengan salam. Ya duduk tasyahud akhir itu. Warabi'a asyara tasyahudu fihi, yang ke-14 adalah tasyahud di dalamnya. Ai fil julusil akhir, itu adalah di dalam duduk yang terakhir. Wa qalu tasyahudi dan paling minimalnya tasyahud at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling minimal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa akmalu tasyahudi, tapi yang paling sempurnanya at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khamisa asyara, rukun yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil julusil akhir. Bersolawat kepada Nabi pada duduk yang terakhir. Ba'dal faraghi minat tasyahudi, tapi setelah selesai dari tasyahud. Kalau salawat dulu baru tasyahud, itu salawatnya enggak dianggap telah baca, enggak sah. Wa qalu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, paling minimal salawat Allahumma sholli ala Muhammadin, itu paling minimalnya. Tapi kalau yang paling sempurna yang kayak biasa kita baca. Wa syara kalamul musannifi anna salata ala nabi alal ali la tajibu wa huwa kadzalika bal ya sunnatun. Dan perkataan pengarang kitab ini, yaitu Imam Abi Syuja, itu mengisyaratkan bahwasanya bersolawat kepada keluarga Nabi itu enggak diwajibkan. Dan memang hukumnya demikian. Kan tapi dia itu enggak wajib, tetapi sunnah. Bersolawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, kepada keluarga itu sunnah, enggak wajib.
Wasadisa asyara taslimatul ula. Yang ke-16 adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Kalau salam yang kedua itu sunnah. Tapi yang menjadi rukun itu salam yang pertama. Omongannya bukan nengoknya, ucapannya ini. Wajibu iqa'us salami halal qu'udi, dan wajib untuk melakukan salam itu saat keadaan duduk. Salamnya, omongannya yang jadi rukun. Jadi kalau nggak nengok sama sekali, cuma assalamualaikum doang, tetap sah sholatnya. Wa qalu assalamualaikum, paling minimal salam adalah assalamualaikum maratan wahidatan, sekali, bukan 2 kali. Itu paling minimalnya yang jadi rukunnya. Wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi marataini yaminan wa shimalan. Tapi kalau yang paling sempurnanya itu adalah assalamualaikum warahmatullahi 2 kali pada saat ngadep kanan dan kiri. Wasabi asyara niyatul khuruji minas sholati. Yang ke-17 niat keluar daripada sholat. Wa hadza wajhun marjuhun, akan tapi ini adalah pendapat yang lemah. Wa qila la yajibu zalika. Menurut pendapat yang kuat, sebagian ulama, niat untuk keluar dari sholat itu bukan rukun. Walaupun gak niat keluar sholat juga, tetap selesai sholatnya, tetap sah sholatnya. Niyatul khuruj, yaitu niat keluar sholat. Nah itu gak wajib. Wa hadzal wajhu wal asahu. Pendapat yang mengatakan niat keluar sholat itu gak wajib, ini adalah pendapat al-asah, pendapat yang kuat. Wasamina asyara, yang ke-18 tartibul arkani, tertib rukun-rukun sholat, tertib. Enggak rukuk duluan sebelum baca Fatihah, ya semacamnya. Enggak sujud duluan sebelum rukuk. Hatta baina tasyahudil akhir wa sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Bahkan harus tertib juga antara tasyahud akhir dan bersolat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir. Wa qauluhu ala ma zakarnahu, sesuai apa yang telah saya sebutkan, perkataan Imam Abi Syuja ini, yustasna minhu wujubu muqaranatin niyati litakbiratil ihrami. Dari pernyataan ini itu dikecualikan kewajiban berbarengannya niat dengan takbiratul ihram. Kan takbiratul ihram sama niat itu barengan. Wa muqaranatil julusil akhiri litasyahudi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikecualikan juga kewajiban berbarengannya duduk pada tasyahud akhir dengan bacaan tasyahudnya itu dan dengan sholawat kepada nabinya. Jadi begini, kan musannif Imam Abi Syuja menyebutkan tertib rukun-rukun sholat itu tertib sesuai apa yang telah saya sebutkan. Jadi sesuai urutan yang beliau sebutkan. Nah, niat itu kan beliau sebutkan yang pertama. Niat itu beliau sebutkan pertama. Habis itu baru berdiri, setelah itu baru takbiratul ihram. Nah, sedangkan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Dengan bacaan takbiratul ihram. Nggak bisa jadi niat dulu baru takbiratul ihram, karena waktunya niat itu pas takbiratul ihram itu. Dan pada saat berdiri kalau orang yang mampu. Jadi bukan niat dulu habis itu berdiri dulu. Setelah berdiri habis itu duduk kemudian takbiratul ihram. Nah, enggak. 3 ini semuanya berbarengan, tetapi kalau yang khusus untuk berdiri itu bagi yang mampu. Atau pada sholat sunnah, nah itu nggak wajib berdiri. Terus juga, itu kan nggak bisa itu. Nggak bisa untuk berurutan sesuai apa yang beliau sebutkan. Nah, maka dikecualikan. Terus juga duduk pada tasyahud akhir dengan tasyahudnya dan juga dengan sholawat terhadap Nabi. Nah itu kan nggak bisa kita duduk dulu habis itu baru tasyahud. Karena tasyahud akhir yaitu dilakukan pada saat duduk pada tasyahud akhir itu. Begitu juga sholawat kepada Nabi. Cuman yang bisa diurutin itu ya tasyahud, bacaan tasyahudnya sama sholawat kepada Nabi. Tetapi kalau antara duduk sama keduanya itu nggak bisa.
Karena keduanya, yaitu tasyahud akhir dan salat kepada Nabi, itu dilakukan saat duduk. Maka dikecualikan.